Good news-nya Bang Karni, di bagian penjelasan mengenai pasal kohabitasi itu, kita memberikan penjelasan gini Bang Karni. Dengan berlakunya ketentuan ini, maka semua peraturan perundang-undangan lain yang mengatur perbuatan yang sama, dianggap tidak berlaku lagi Bang Karni. Itu artinya gini Bang Karni, no more persecution itu harapan kita ya ke depan hari. Kecuali untuk daerah yang sifatnya khusus atau istimewa itu di luar ya, karena memang itu dihormati oleh konstitusi Bang Karni. Nah maksud saya adalah itu jaminan bahwa kalau tidak ada pengaduan, tidak akan ada proses hukum. Tidak akan ada orang yang punya lagi alasan untuk menggerebek karena itu konteksnya delik aduan Ya, Bang Karni. Terima mungkin kasih. barangkali respon saya kalau masalah kumpul kebo itu memang bisa menimbulkan masalah. Karena tidak mungkin orang yang berkumpul itu dia mengaduan. Ini sebenarnya pasal yang nggak masuk akal Pak. Padahal itu kumpul kebo itu di dalam norma yang berlaku di masyarakat, norma sosial itu nggak dibolehkan Pak. Tetapi kenapa dibuat yang seperti itu, pengaduan? Ini nggak masuk akal Pak. Mana ada dua orang tinggal di satu tempat, dia nggak kawin, dia apa, akhirnya punya anak. Ada orang yang mengadukan, siapa yang mengadukan? Ya. Dia Jadi- bisa mengatakan kalau orang datang, kita resmi kok. Jadi ini barangkali bagi Ya, saya ini begini. masalah yang nggak masuk akal. Tapi Baik. tapi mau apa? Boleh saya Prof, izin tunggu. menanggapi? Saya Boleh, tambah Pak. dulu. Iya, Hud. Saya tambah ini. Ya. Ini agak keras ya yang saya bicara ini. Mungkin mohon maaf dan mohon diizinkan. Kerasnya begini. Oh, saya agak friendly speaking, agak terbuka. Saya tidak perlu edit-edit. Orang Islam boleh nikah laki-laki istrinya sampai 4. Yang sah 1 oleh negara. Yang 3 itu kumpul kebo nggak? Menurut hukum ini. Ini orang Islam yang saya bicara ini. Kepentingan mereka ini. 3 itu kumpul kebo nggak masuk kategori. Bagaimana mendudukan mereka ini yang seorang laki-laki yang istrinya menurut agama yang dianut boleh menikahi 4. 1 boleh sah. Tetapi yang 3 ini sah nggak menurutmu? Sehingga apakah mereka kategori kumpul kebo tidak? Kita mainnya agak keras-keras saja. Begini, saya menanggapi dulu tadi ya yang disampaikan Prof, kemudian nanti saya akan tanggapi Bu Pikai. Yang pertama, mungkin yang disampaikan Prof itu di satu daerah tertentu itu terjadi demikian. Dan mungkin saja di daerah lain, tanpa saya perlu sebutkan daerahnya apa, ya kan, itu menjadi suatu hal yang mungkin dianggap biasa saja seperti itu. Urusan masing-masing kurang lebih seperti itulah. Nah oleh karena itulah tindak pidana kohabitasi ini dirumuskan untuk tadi yang pertama mencegah terjadinya perbuatan main hakim sendiri. Yang kedua, aduan itu memang bagi mereka yang terikat perkawinan itu adalah suami atau istri. Sedangkan bagi mereka yang tidak terikat perkawinan adalah orang tua atau anak. Jadi Pak ini adalah jalan tengah Pak. Memang nggak mudah menyusun KUHP di negeri yang multi etnis, multi religi, multi culture. Tetapi Pak kalau ini dihilangkan juga Pak, Bapak tahu nggak Pak? Ada yang rame menuntut bahwa pasal ini jangan jadi delik aduan Pak, tapi jadi delik biasa. Bagaimana kalau Bapak jadi perumus RKUHP Pak, menghadapi seperti itu Pak? Ya, saya kira ini memang harus ada dialog yang panjang untuk mengambil. Sudah Pak, dialognya sudah Prof. Tapi dari pasal yang disebutkan tadi ini, bagi saya itu tidak menjamin bagaimana orang bisa menjalankan kewajiban agama mereka itu tadi saya Ini mengatakan saya mau ada jawab, norma ini saya mau agama, jawab, norma sosial. saya mau jawab Jadi, Bung Pigai ya. Ini iya, masuk karena iya. ini satu ranah dengan Bung Pigai. Bung, Iya. gini. Iya, Nih, bahaya sekali Saya mau itu, jawab Pak. apa yang disampaikan Bung Pigai. Tentu saya bukan Jadi ahli, saya ingin bukan ahli menyampaikan agama Pak, di sini. ini pasal ini bisa menimbulkan masalah sosial ini karena orang berkumpul di situ, kemudian ada orang yang marah di situ, dia melakukan hakim sendiri Pak, dia menghakimi. Loh. Justru dengan pasal yang tadi itu berbahaya sekali Pak. Di daerah-daerah itu nggak boleh orang berkumpul bersama-sama tanpa melalui perkawinan itu sendiri. Nah ini ada pasal yang membolehkan seperti itu. Loh, Ini bukan. lebih jahat daripada Prof. apa gitu. Pasal ini sama sekali tidak membolehkan Prof. Justru Ya. sebenarnya melarang Prof. Hmm. Tetapi hak untuk menuntut proses hukum itu dibatasi oleh undang-undang. Kalau masalah respon sosial masyarakat karena memang ini dianggap tercela di suatu perbuatan tertentu itu hal yang berbeda dengan perumusan norma Prof. Iya, tapi Jadi tidak tolong jangan dilindungi. dicampur. Seharusnya undang-undang Tolong itu jangan dicampur melindungi adukan. masyarakat, Loh, ini Pak. justru, Ini Prof. bukan melindungi. Bukan, karena diatur inilah memberikan keseimbangan perlindungan Prof.
Kalau tidak diatur, justru perbuatan ini pertama akan terjadi perbuatan main hakim sendiri. Kedua, kalaupun ini diatur, diberikan batasan siapa yang berhak mengadu. Nah tadi saya mau jawab ke Bu Pigai supaya tidak terlalu melebar. Yang pertama saya perlu menegaskan saya bukan ahli agama, jadi saya nggak akan masuk ke dalam ranah agama Bu Pigai. Tapi begini, kalau konteksnya ada ajaran agama tertentu yang memungkinkan adanya beristri lebih dari satu, ya itu kan sifatnya harus ada izin dari istri pertama gitu loh. Kalau memang dia melakukan hal seperti itu dan ada pihak yang keberatan, nanti bisa dibuktikan apakah betul terjadi perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Tapi lagi-lagi tidak ada seorang pun yang diwajibkan menggunakan haknya untuk membuat pengaduan. Jadi ini clear sekali nih. Ini ada satu lagi, kalau orang bilang nih KUHP identik dengan penjara, coba diperiksa kembali di buku 1. Alternatif sanksi yang ditawarkan oleh KUHP tidak lagi identik dengan penjara, Bung. Tapi ada pidana denda, pidana pengawasan, kerja sosial. Bahkan ingat ya Bang Karni, saya pernah menyampaikan dulu, ada model putusan judicial pardon, orang bisa dinyatakan bersalah, tapi tidak dijatuhi pidana atau tindakan. Kalau tindak pidana ringan, melihat keadaan pribadi pelaku, dan juga keadaan pada waktu lakukan tindak pidana, atau setelah kejadian ada apa yang terjadi. Inilah wujud pembaruan hukum pidana dan sistem pembinaan modern Indonesia, untuk Indonesia yang lebih baik Bang Karni. Demikian, terima kasih. Jadi mungkin yang saya ingin tambahkan, pasal yang disebutkan tadi itu, kumpul kebo itu yang diatur, itu sebenarnya bisa legalisasi perzinahan itu. Jadi berbahaya kalau menurut saya. Tapi mau apa sudah diputuskan. Mungkin barangkali ya masyarakat yang gak setuju paling dia bawa ke MK saja. Tapi bagi saya itu saya tidak setuju dengan sebab legalisasi perzinahan Pak. Zina itu dilarang dalam agama Islam. Tetapi dengan pasal itu artinya legalisasi perkawinan, tidak perzinahan. Ini nggak boleh sama sekali Pak. Tapi sekali lagi ini keputusan begitu, saya pikir, para Prof. pembuat undang-undang yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam masyarakat. Sekali lagi, apa yang diamalkan oleh masyarakat itu juga harus diakomodir dalam undang-undang itu sendiri. Nah, dengan tidak ada akomodir ini, maka kita khawatir akan timbul masalah. Hakim di jalanan itu bisa saja orang yang ketahuan itu akhirnya karena nggak ada hukum yang ngaturnya, datang masyarakat itu sendiri untuk menghakimi mereka Pak. Kalau gitu Prof, izin pertanyaannya saya balik Prof. Ya. Seandainya ditemukan orang yang hidup bersama sebagai suami istri tanpa perkawinan, kalau secara a contrario pasal ini nggak ada Prof, apa yang harus dilakukan oleh penegak hukum untuk meminimalisir terjadi persekusi atau terjadinya main hakim sendiri Prof? Boleh tolong dijawab Itu Prof? mesti ada larangan Pak di dalam undang-undang. Ada nggak ada larangan di situ? Loh justru ini Prof dilarang, tetapi gini Prof, sulitnya membuat KUHP nasional, ini sudah melewati perdebatan panjang bahwa tadi saya sudah katakan membuat KUHP di negeri yang multi etnis, multi religi, multi culture itu sangat gak mudah. Dan ini jalan tengah dan bayangin Prof, ini diterima, pada akhirnya diterima dan sampai hari ini termasuk pelaku jasa perhotelan pun juga istilahnya setelah kami jelaskan juga konteksnya ini ternyata nggak mungkin bisa dilakukan di hotel. Karena kok nggak mungkin hidup bersama sebagai suami istri selamanya di hotel seperti itu. Jadi memang ini jalan tengah Prof yang memang sukar, tapi ini keputusan yang dilematis yang harus diambil Prof. Kalau pasal ini dibuang Prof, lebih rame lagi Prof. Jadi bayangin bagaimana sikap Prof sebagai pembentuk undang-undang. Kalau saya tanya balik Prof, nggak mudah Prof. Tapi inilah keputusan jalan tengah yang terbaik yang bisa kami ambil Prof.